Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Idris Alfarabi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Baik, di sini berdirinya saya di sini, saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan untuk membahas materi tentang pendidikan kewarganegaraan yang mencakup 8 aspek penting. Sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya di sini untuk menjelaskan itu. Apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai sejak dini kita sudah belajar tentang itu hingga sampai sekarang. Dan pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga yang bertanggung jawab, cerdas, memiliki rasa nasionalisme, serta mampu berpartisipasi dalam kegiatan nasional. Dan juga membuat masyarakat yang berbangsa serta bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini saya akan membahas 8 aspek penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, yaitu konsep dasar kewarganegaraan. Yang kedua, patologi sosial dan juga pengaruh globalisasi. Yang ketiga, wawasan Nusantara. Yang keempat, ketahanan nasional. Yang kelima, identitas nasional dan kewarganegaraan. Serta yang keenam, good governance. Yang ketujuh, demokrasi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah HAM dan rule of law. Baik, kita masuk ke konsep yang pertama. Konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah hubungan antara individu dengan suatu negara yang memberikan hak dan kewajiban. Dan setiap warga negara berhak mendapatkan hak mulai dari pendidikan, perlindungan, hukum, dan juga hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang sama. Serta warga negara berhak juga melakukan kewajiban hukum seperti membayar pajak dan ikut serta dalam membela negara. Implementasi nyatanya kita bisa ambil dari setiap acara pilkada yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, pemilihan presiden, dan juga membayar tepat waktu. Dan juga yang paling simpel yang kita bisa hadapi sehari-hari adalah menaati peraturan lalu lintas. Dan juga kalau kita bisa dalam kehidupan masyarakat, kita bisa mengambil contoh ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Masuk poin yang kedua, patologi sosial dan juga pengaruh globalisasi. Patologi sosial merupakan berbagai bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di daerah masyarakat maupun di negara kita. Contohnya seperti penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, korupsi, penghinaan antar suku, dan juga kenakalan remaja. Tak luput dari patologi sosial, kita bisa masuk ke dalam ranah lingkup yaitu globalisasi, pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi tentu saja memiliki dampak yang baik dan buruk. Dampak baik jika kita kelola dengan baik, dan dampak buruk jika tidak bisa kita kelola dengan benar. Contoh dampak baiknya adalah membawa kemajuan bagi negara Indonesia dan membawa serta hal-hal positif dari luar yang bisa memajukan bangsa Indonesia. Tak luput dari itu, pengaruh negatifnya sangat banyak, seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu penggunaan narkoba, kenakalan remaja, dan hal-hal yang bisa membahayakan bagi diri kita. Dan implementasi nyatanya, seperti saya saat berkampus ataupun ke sekolah, kita bisa menggunakan pakaian yang ada motif-motif Indonesianya, seperti batik, pakaian adat, dan juga selalu mengembangkan budaya Indonesia. Baik teman-teman, poin yang ketiga adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan seluruh aspek kehidupan yang berada di dalam Indonesia sebagai satu kesatuan dan satu persatuan. Konsep ini bertujuan untuk menjaga persatuan negara bangsa Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia memiliki berbagai suku, agama, ras, budaya, serta banyak sekali contoh nyatanya. Dan implementasi nyatanya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan tidak menyebarkan ujaran kebencian terhadap suatu ras tertentu karena
semua bangsa Indonesia terdiri dari suku yang sama dan juga terikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, serta bersatu dan mendukung pembangunan bangsa Indonesia. Poin yang nomor 4, ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, mau itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan dapat juga bertahan dari gangguan yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa Indonesia, dan juga harus juga menahan serta menjadi bangsa Indonesia yang patuh dan terhadap ketahanan nasional. Ketahanan nasional mencakup aspek mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Contoh implementasi nyatanya yang kita bisa terapkan adalah menjaga keamanan lingkungan di sekitar masyarakat, mendukung ketahanan dengan memanfaatkan hasil dari hal-hal yang berada di sekitar kita, meningkatkan kualitas pendidikan dari diri kita maupun dari orang lain, serta menjaga kelestarian lingkungan dari wilayah seluruh Indonesia. Nomor 5, identitas nasional, negara, dan kewarganegaraan. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa Indonesia, seperti Pancasila, bahasa Indonesia, bendera merah putih, Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya, dan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia adalah negara organisasi yang memiliki rakyat dan wilayah pemerintahan dan kedaulatan, sedangkan kewarganegaraan adalah status hukum seorang bagi seorang sebagai warga dari negara Indonesia. Dan implementasi nyatanya seperti menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, mau itu di masyarakat maupun di ruang lingkup pembelajaran. Kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan juga patuh. Ketiga, menghormati simbol-simbol negara seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir adalah melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari budaya Indonesia. Nah, nanti selanjutnya, poin yang nomor 6, good governance. Good governance adalah penyelenggaraan pemerintah yang secara transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, efektif, serta penegakan hukum. Dan tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan cepat. Contohnya, seperti pemerintah memberikan pelayanan publik yang cepat dan transparan, seperti di rumah sakit, yang dapat kita gunakan dalam hal-hal yang urgent atau berbahaya. Selanjutnya, masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara sebagai bukti transparansi dari good governance. Dan selanjutnya adalah menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Poin yang nomor 7, demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan aturan hukum yang dijalankan. Implementasinya nyatanya seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu, lalu mengikuti musyawarah di sekolah, di kampus, maupun di masyarakat. Ketiga, menghargai pendapat lawan dan selalu menyampaikan kritik dan saran secara santun dan sesuai aturan. Nomor 8 dan yang terakhir, HAM dan Rule of Law. HAM dan Rule of Law atau hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia mulai dia lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Rule of Law seperti supremasi hukum berarti semua orang termasuk pemerintah memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dan juga HAM harus dilindungi, dihormati, serta dijaga. Penegakan HAM dan supremasi hukum merupakan dasar terciptanya keadilan dan juga ketertiban serta kehidupan yang demokrasi. Implementasi nyatanya seperti menghormati hak orang lain tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Tidak melakukan perundungan atau bullying
terhadap suatu suku maupun diskriminasi. Selanjutnya, menyelesaikan masalah melalui jalur hukum yang adil dan bersih. Selanjutnya, mematuhi peraturan yang berlaku dan menghormati proses hukum. Berakhir sudah materi penjelasan dari pendidikan kewarganegaraan. Dari 8 materi tersebut, saya akan merangkum semuanya menjadi satu kesimpulan. Sini, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Pertama, ke-8 materi tersebut merupakan ruang lingkup utama pendidikan kewarganegaraan yang saling berkaitan, serta materi ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, memiliki rasa cinta tanah air, serta menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi moral, demokrasi, dan juga hak asasi manusia, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Implementasi nyata secara keseluruhan adalah cara menjadi warga negara yang baik dan taat hukum, serta aktif dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga menghargai keberagaman, menjaga persatuan bangsa, dan menggunakan hak dan melakukan kewajiban dengan bertanggung jawab serta berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokrasi. Itu semua adalah suatu kesimpulan dari 8 materi saya. Dan di sini saya akan memberikan contoh nyatanya yang kita bisa terapkan dalam kehidupan di kampus maupun di masyarakat. Dari 8 materi tersebut, sebagai mahasiswa, pendapat saya dalam 8 materi ini adalah materi yang cukup dasar dari semua bangsa Indonesia. Karena kita sendiri, bangsa Indonesia, dari kecil kita sudah belajar apa itu pendidikan kewarganegaraan. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Dan kehidupan kita sehari-hari tak akan lepas dari yang namanya pendidikan kewarganegaraan, maupun itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Seperti yang kita bisa terapkan di kampus, kita bisa menghormati dosen, teman-teman kita, bahkan staf-staf kampus yang belum tentu kita kenal. Dan juga kita bisa memberikan dampak positif berupa penggunaan gadget kepada teman-teman kita, bukan malah memberikan dampak negatif yang dapat bisa membuat teman-teman kita celaka maupun siapapun menjadi korbannya. Kita sebagai mahasiswa harus mampu dan bisa menerapkan dan menaati semua 8 dasar dari konsep dari materi pendidikan kewarganegaraan. Karena kita sudah yang mencatat namanya mahasiswa, sudah bisa berpikir secara kritis, ideologis, dan juga paham apa itu pendidikan kewarganegaraan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya, Idris Alfarabi, dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya ucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.